Sementara itu, tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang akan tetap menggelar diskusi jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi. Pertemuan yang diberi nama Silaturahmi Kebangsaan itu awalnya dijadwalkan berlangsung Senin 14 Oktober di Balai Sudirman, Jakarta. Namun Ketua Pelaksana Faisal Assegaf mengklaim pengelola gedung mendadak membatalkan secara sepihak. Sehingga lokasi pertemuan bergeser ke Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tetap Senin 14 Oktober. Sudah dapat dipastikan kita mendapatkan jaminan izin dari Polda Metro Jaya. Dan terkait dengan insiden pembatalan di Balai Sudirman, kita tidak mau salahkan siapapun. Biarkan itu menjadi hikmah di ujung kekuasaan Mulyono. Kami fokus di Bidakara, acara tanggal 14 Oktober harus dan wajib dilaksanakan. Karena ini sudah masif pemberitaannya. Pihak penyelenggara pun mengajak seluruh elemen masyarakat hingga mahasiswa untuk menghadiri pertemuan bersama sejumlah tokoh nasional guna mendorong perubahan saat pergantian kekuasaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Acara ini adalah acara dengan agenda adili Jokowi dan acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gawai ini, Bang Faisal Assegaf. Silakan Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diam, bisa nggak? Kalau saya bilang bersatu, semua teriak adili Jokowi. Bersatu! 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 Itu adalah hakikat dari pertemuan ini. Dan dengan semangat itu, kita pada tanggal 18 Oktober akan menggelar Kongres Adili Jokowi. Tolong seluruh emak-emak, aktivis mahasiswa dan seluruh peserta, hidupkan handphone, kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober, datang dari semua wilayah secara sukarela, bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pejuang keadilan yang bergerak, berjalan dengan kekuatan nuraninya
ke tempat ini, walaupun semua tempat telah ditutup oleh tangan-tangan kekuasaan. Tapi hari ini kami sampai dalam kekuatan energi silaturahmi untuk menuntut Jokowi diadili. Selaku panitia, saya dan kawan-kawan, saya Bang Refli dan kawan-kawan berterima kasih. Kami hanya mampu menyediakan tempat seperti ini. Saya senang ada tokoh di tengah-tengah saya, Bapak Profesor Amin Rais, di usia yang sudah usul kami masih semangat untuk melakukan. Sejujurnya, saya pribadi terharu. Saya tidak menyangka bahwa masih ada cahaya-cahaya di hati rakyat. Allahu Akbar. Untuk menyampaikan kesamaan sikap, untuk mengatakan kepada Jokowi, berhenti mengirim pembuluh bayaran untuk meneror rakyat. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembuluh bayaran. Tujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Kamu sudah sangat keterlaluan. Adili Jokowi. Oleh sebab itu, di tempat ini juga saya mau menyampaikan, digunakan sebaik-baiknya, tanpa batas. Dan saya persilakan Bang Refli untuk memandu acara. Mari kita layani rakyat dengan hati kita, dengan rasa cinta kita. Kita tidak sendiri. Kita tetap bergerak ke depan. Pastikan kalau saya teriak bersatu, bersatu, bersatu. Terima kasih. Kucingan 3 kali kita pindah, Pak. Ya, itu hal yang biasa ya, dan itu juga menunjukkan bahwa memang kepanikan dari rezim sudah luar biasa. Ini masa takut sama pandangan-pandangan, masukan-masukan yang kritis. Saya kira ini hal yang sebenarnya ditanggapi dengan wajar. Tapi kita sudah sangat yakin bahwa pihak hotel itu dipengaruhi, ditekan. Nggak mungkin ya secara inisiatif sendiri gitu ya. Jadi ini bahasa rezim Jokowi di tengah eskalasi kebusukan, dia buktikan bahwa memang busuk. Apakah ada aktor di belakangnya, Pak, yang kira-kira mungkin sama tidak seperti yang di Kemang tuh aktor yang di belakangnya? Saya kira sama, karena kasus di Bidakara atau juga di Sudirman itu kan itu Jakarta Selatan, itu sama dengan di Kemang, sama-sama Jakarta Selatan. Jadi modusnya sama. Waktu di Kemang juga awalannya itu adalah upaya membatalkan, sama melalui preman, melalui polisian gitu kan. Tapi waktu itu terrealisasi kegiatan, baru ada penyerbuan. Kalau ini sekarang dia sedini mungkin mengupayakan pembatalan. Tapi kita semua tahu ini modus kok, gitu ya. Modus dari perilaku rezim yang takut terhadap kritik, yang tidak sehat kan gitu. Nah, apakah ini bisa menggambarkan ke depannya bakalan seperti ini demokrasi atau tidak, Pak? Ya, saya kira kalau dilanjutkan gitu kan oleh penerusnya akan lebih parah dari ini. Tapi kalau ini dijadikan pelajaran, sekaligus dijadikan masukan, gitu kan, bahwa rakyat itu nggak bisa dibungkam kok. Rakyat itu punya perasaan kok. Rakyat itu punya nilai keadilan kok. Rakyat punya nilai kejujuran, dan dia akan berjuang untuk kebenaran. Itu harus disadari, gitu kan, oleh rezim lanjut supaya demokrasi tidak terkungkung, gitu kan.
dan termanipulasi seperti saat ini di rezim Jokowi. Jangan diteruskan kejelekan rezim Jokowi. Ya. Ini juga memperlihatkan ya, memperlihatkan betapa dilarang di mana-mana tetap aja membludak. Itu yang disampaikan betul. Tetap saja Tetap membludak. aspirasi rakyat tidak mungkin dibungkam, tidak mungkin dibatalkan. Membatalkan hanya tempat saja. Aspirasi nggak bisa. Nah, ini terlihat seperti panik ya Pak ya. Kira-kira yang ditakutkan oleh mereka dari acara yang kita lakukan ini apa Pak? Ya, yang ditakutkan itu sebenarnya adalah dosa-dosa politiknya terbongkar. Makanya spiritnya adalah kan sekarang ini kalau orang punya dosa pelanggaran hukum tangkap dong, kemudian adili. Saya kira ini yang ditakuti, padahal kita tidak punya kewenangan nangkap, gitu kan? Kita tidak punya kewenangan mengadili, tapi kita bisa menekan, bisa mendesak kepada instansi yang punya kewenangan untuk tangkap dan adili. Oke. Ini saya lihat kompak bajunya ya, adili Jokowi pakai tali gantung ini Pak. Artinya apa ini Pak? Ya, saya kira ini sanksi terberat jahat pengkhianatan negara adalah mati. Dan menurut pasal 11 KUHP hukuman mati yang masih ada narasinya gantung. Jadi saya apabila mengingatkan saya bahwa gantung itu ada dalam KUHP. Oke, ada ya Pak ya. Pasal 11. Oke. Tolong dibaca pasal 11. Kata orang tidak berlaku. Kata saya, kata kita berlaku itu pasal 11 KUHP. Jadi ada kemungkinan nih hukum gantung bisa berjalan Pak. Ya, itu opsi bentuk